Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan materi perkuliahan kita hari ini masih membahas tentang Python. Kita hari ini akan membahas tentang collection data types. Ya, sesuai judulnya di sini kita akan membahas eh, jenis koleksi data tipe data pada Python. Ya, nah pada Python ini ada beberapa jenis koleksi data. Hari ini kita akan membahas mengenai list. Apa itu list? Ya, list itu adalah sebuah koleksi yang terurut dan dapat diganti nilainya atau mutable ya. Kemudian list ini bisa menampung elemen yang duplikat. Jadi kalau kita masukkan nilainya itu 42, kemudian berikutnya 42, itu juga bisa ya. Kemudian list itu memiliki indeks. Sama seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Indeks itu dimulai dari 0, sama seperti string ya, indeks pada string. List itu indeks 0 seperti pada contoh gambar di bawah ini. Indeks 0 itu adalah string Python, kemudian indeks 1 adalah 42, indeks keduanya adalah 3,9, indeks ketiganya itu adalah true, dan indeks terakhir adalah 42. Di sini jadi kita punya dua nilai duplikat, kemudian list itu bisa menampung berbagai jenis tipe data. Di sini kita ada string, ada integer 42, kemudian ada float, ya bilangan desimal, kemudian ada boolean yang nilainya tuh true or false, kemudian ada integer lagi. Ya, di sini ada contohnya print list example pada indeks 0, hasilnya adalah Python ya. Kalau 1 sampai 4, artinya ini dimulai dari indeks 1 dan stop di 4. Artinya stop 4 ini indeks 4 tidak akan di print. Jadi indeks 1 itu dimulai dari 42, kemudian 39, kemudian sampai dengan true. Indeks 4-nya itu tidak masuk seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Dia merupakan parameter untuk stop ya. Jika pakai negatif, berarti negatif 1 itu akan dimulai dari sebelah kanan ya. Berarti indeks pertama dari sebelah kanan yaitu 42 ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang list operation, yaitu ada create data, kemudian read data, update data, dan delete data, atau biasa disebut dengan CRUD ya, CRUD. Oke, kita akan coba saja langsung ke Visual Studio Code-nya. Oke, di sini pertama kita akan bahas tentang menambahkan data ya. Itu kita akan pakai append dan insert. Ya, misalkan saya punya list, misalkan koleksi 1. Saya buat nama variabelnya ini. Kemudian kita isi datanya. Ingat koleksi itu menggunakan kurung siku ya. Misalkan saya isi dengan string Iqbal ya. Misalkan Iqbal, kemudian saya tambah lagi isi listnya itu dengan misalkan angka 1, bulan 1, kemudian tahun lahir 1994, kemudian misalkan seperti ini ya. Kemudian saya isi lagi dengan tahun sekarang 2023 ya. Nah, jadi isi list dari koleksi 1 itu adalah Iqbal 25194 dan 2023. Kalau kita print ya, print koleksi ya. Seperti ini kalau kita running. Ini saya clear dulu. Kita running. Hasilnya adalah Iqbal 2511994-2023 seperti yang ada pada koleksi 1. Nah, sekarang kita ingin menambahkan isi dari koleksi 1 ini. Pertama kita bisa pakai yang namanya append ya. Pertama kita tulis dulu nama variabelnya koleksi 1 ya, dot append ya. Append seperti ini. Kemudian, maaf, ini harusnya append. Kemudian kita buka kurung. Ya. Kemudian kita tambahkan objek yang mau ditambahkan. Isi datanya. Misalkan adalah nama belakang saya, Ramadhan. Ya, seperti ini. Kemudian saya print ulang koleksinya. Ya. Kita run. Di sini
is not name error koleksi. Oh, ini salah nama variabelnya di sini keloksi. Oh, berarti salah. Ini saya ubah dulu ya. Nama ini ya. Ini koleksi ya. Koleksi 1, berarti sini koleksi 1 juga. Oke. Sini juga koleksi 1 ya. Ini saya clear dulu. Oke, saya run lagi. Oke. Yang di awal itu hanya terisinya sampai 2023, ketika kita append, dia akan muncul Ramadhani. Ya. Nah, jadi append ini akan otomatis menambahkan data pada indeks terakhir. Ya. Jadi dia menambahkan di akhir. Nah, gimana caranya kalau kita ingin menambahkan di tengah-tengah? Ya, kita bisa menggunakan insert. Ya, jadi koleksi 1 dot insert. Ya, di sini ada insert. Nah, di sini insert itu membutuhkan 2 parameter. Yang pertama, indeksnya apa? Nah, indeksnya itu misalkan saya ingin memasukkan di indeks nomor 3 atau nomor 2. Indeks nomor 2 di sini apa? Ini Iqbal nomor 0, 25 ini indeks 1, 1 ini indeks 1 ya. Berarti saya misalkan indeksnya nomor 2. Oh, maaf. Insert. Oke, di sini saya tulis indeks kedua. Kemudian nilainya itu apa? Pada indeks 2 saya ingin buat misalkan Desember. Ya, seperti itu. Oke, kemudian saya print ulang lagi. Print koleksi 1. Oke, kalau saya run, di sini yang tidak terdeteksi apa ini? Oh, Desember di sini adalah string, bukan kalau kita tanpa membuat dia pakai string, maka dibaca sebagai variabel. Saya tambahkan di sini di Desembernya ya. Saya jadikan dia string ya. Oke, sini kita run. Oke, di sini yang awalnya indeks nomor 2 itu adalah 1, dia berganti indeks nomor 2 itu adalah Desember ya. Jadi 1 itu akan menjadi indeks nomor selanjutnya ya. Jadi dia menyisipkan data di tengah-tengah. Itu adalah kegunaan dari insert dan append ya. Oke, selanjutnya. Ini insert dan append sudah, kita lanjut ke remove, pop dan del ya. Oke. Sini saya hapus. Oke. Remove itu adalah untuk menghapus indeks nomor berapa atau karakter maaf bukan karakter, nilai apa yang pada list yang sudah ada. Contoh, saya ingin menghapus isian di koleksi ini ada Iqbal. Saya ingin menghapus nilai ini. Nah, kita bisa gunakan remove. Ya, kita bisa buat koleksi dot remove ya. Kemudian value, di sini ada parameternya value yang dimintanya. Artinya nilainya. Saya ingin menghapus kata Iqbal. Ya. Maka kalau kita print di sini print print misalkan koleksi ya. Oke, kalau kita run. Oke, di sini isian ya, yang awalnya itu ada Iqbal, itu nilai Iqbal itu setelah kita remove menjadi hilang ya. Itu adalah perbedaannya untuk menggunakan remove. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita menggunakan pop? Nah, pop ya itu secara otomatis menghapus nilai yang berada pada indeks paling belakang ya. Kalau kita tulis di sini print koleksi 1 ya. Kalau saya run, oke, dia secara otomatis akan menghapus 2023. Jadi pop ini adalah lawannya dari append. Append ini memasukkan di paling akhir ya. Sedangkan pop ini menghapus indeks yang paling akhir. Ya. Selanjutnya kalau del ya.
kita bisa pakai del di sini. Del, ya. Kalau yang lain itu nama listnya dulu baru pakai dot sintaksnya. Kalau ini del, baru koleksi. Ya, misalkan koleksi 1, saya ingin menghapus indeks nomor 0. Ya, misalkan seperti ini. Kemudian saya print koleksi 1. Oke, maka yang dihapus adalah yang pertama saja. Ya. Nah, kalau kita ingin clear, menghapus semuanya, kita tinggal menggunakan clear. Ya, koleksi.clear. Oke, seperti ini saja. Di dalam kurungnya itu tidak ada parameter, berarti kita langsung saja run. Ya, di sini yang awalnya itu nilainya ada Iqbal 25 sampai 2023 itu nilai listnya menjadi kosong. Ya. Oke, itu untuk menghapus data. Nah, selanjutnya adalah list iteration. Apa sih list iteration ini? Nah, misalkan kita ingin memprint satu persatu nilai yang ada pada list. Kita bisa menggunakan looping yang sudah pernah kita pelajari. Ya, for, misalkan for item, in koleksi. Ya, kita lakukan print. Ya, print item. Oke. Jadi kalau kita run, oke, yang di print itu adalah setiap item. Jadi ini untuk setiap item pada koleksi. Jadi item ini kita buat nama variabel baru, bisa bebas, bisa i, bisa a. Di sini saya menggunakan item. Ya, for item in koleksi. Jadi untuk setiap item yang berada pada list koleksi 1, kita print satu-satu. Ya, berarti Iqbal 25, 194 dan 2023. Atau kita bisa juga menggunakan misalkan koleksi datanya ini saya ganti dengan himpunan bilangan. Ya, misalkan 12, 23, 15, terus 7, 8, 5, 10. Seperti ini. Ya. Ini for item in koleksi 1. Ya. Kita bisa pakai nested. Ya, atau kita bisa juga print atau if kita ingin print itemnya ya yang bilangan bulat, bilangan genap, if item modulo 2 sama dengan 0 ya, maka print item. Oke, kita bisa pakai ini. Oke, di sini kita running. Oh, ada yang salah di sini. Syntax valid. Oke, ada yang kurang. Kira-kira if item modulo 2 sama dengan 0. Oke. Oke, ini else-nya. Oke, ini tidak perlu. Syntax valid, kita coba lagi. Di mana kira-kira salahnya? Di line 8. Oh, ini uji coba line 8. Koleksi satunya 12, 23. Oh, di sini ya. Ternyata nilai koleksinya yang error. Karena kalau kita ingin membagi dengan 2, semuanya ini harus bilangan. Ya, kalau 5 spasi 10, dia tidak terbaca. Kita coba run. Di sini masih line 13, kita coba. Oh, maaf. Ini salah, harus pakai kurung ya. Oke, baru sudah. Kita coba clear lagi, biar jelas. Oke, kita run. Oke, di sini kita punya koleksinya 12, 23, 15, 7, 8, 5, dan 10. Jadi untuk setiap item,
Jadi untuk setiap benda atau sesuatu yang berada pada koleksi 1, nah kita lakukan perintah berikut. Perintahnya apa? Jika item itu dibagi 2 hasilnya sama dengan 0, maka kita print. Berarti 12 dibagi 2 itu hasilnya bersisa 0, berarti kita print. Maka yang di print adalah 12. Selanjutnya 23. 23 ini kan ganjil, ya. Artinya kalau dibagi 2, dia itu tidak akan bersisa 0, maka dia tidak di print. Maka bilangan yang di print itu adalah 12, bilangan genap yang lain adalah 8 dan 10. Ya, ini contoh list iteration. Kita bisa melakukan iterasi pada list atau koleksi data, ya. Nah, kalau pada cek jika ada di list, kita bisa melakukan seperti ini. Cek itu if misalkan if 12 in koleksi 1, ya maka print misalkan print angka 12 ada atau berada pada list, ya. Kita ingin mengecek apakah angka 12 ada pada koleksi, misalkan seperti itu. Kita run. Oke, ternyata angka 12 berada pada list, ya. Di sini berarti else, ya. Print tidak berada pada list, ya. Misalkan di sini saya isi 16. Oke, yang di printnya adalah tidak berada pada list. Seperti itu ya. Oke, itu untuk cek jika ada di list atau tidak. Selanjutnya adalah metode. Metode ini beberapa cara yang bisa kita gunakan. Len itu untuk mengetahui panjang dari suatu koleksi. Ya, misalkan di sini adalah kita tambahkan variabel baru length. Length itu nilainya sama dengan len dari koleksi, ya. Oke, selanjutnya print length. Oke, maaf. Oke, jadi panjangnya ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu untuk mengetahui panjangnya koleksi ya, atau berapa banyak yang ada pada koleksi kita. Nah, kemudian copy. Ya, copy ini untuk mengcopy nilai-nilai yang ada pada koleksi, ya. Kenapa kita perlu copy di sini? Ya, kita kalau kita menginput nilainya langsung atau mengambil nilai dari suatu koleksi, misalkan saya punya nilai koleksi 1 itu adalah 12, 23, 15, 7, 8, 5, 10. Ya, kalau saya misalkan buat data koleksi yang baru, di sini biar kelihatan saya pakai underscore ya. Sini koleksi yang kedua. Nah, nilainya itu sama dengan koleksi 1, misalkan seperti ini, ya. Kemudian nilai koleksi 2 itu saya ubah. Misalkan koleksi, kalau kita ingin ubah atau insert sesuatu, misalkan koleksi 2, insert, atau kita pakai append aja. Misalkan berarti menambahkan paling belakang, kita nambahkan 1000. Ya, seperti ini. Kemudian kita print. Nah, kita print di sini, kita coba cek. Apakah koleksi data pertama itu berubah? Ya, kita cek. Nah, padahal di sini yang kita tambahkan itu adalah koleksi 2. Ya. Tetapi kalau kita cek setelah dilakukan penambahan pada koleksi 2, koleksi pertamanya juga bertambah, ya. Nah, jadi kalau mengcopy atau memasukkan sebuah nilai, kita tidak bisa langsung koleksi 2 sama dengan koleksi 1, nggak bisa. Kenapa? Karena kalau kita mengubah data koleksi 2-nya, data koleksi 1-nya ini akan ikut diubah list datanya. Nah, sehingga kita membutuhkan metode yang namanya copy. Ya, di sini baru dot copy. Ya. Oke.
Nah, sehingga kita tidak perlu lagi khawatir apabila data koleksi 2 ini diubah. Ya. Di sini saya tambahkan print koleksi 2 ya untuk membandingkan. Nah, yang koleksi 2-nya sudah bertambah nilainya 1000, sedangkan pada list koleksi pertama itu masih tetap original, tidak seperti yang tadi. Ya, itu kegunaan dari copy. Oke, nah selanjutnya concat. Concat ini untuk menambahkan atau menggabungkan dua buah list. Kita bisa menggunakan plus atau menggunakan extend. Ya, misalkan saya punya di sini saya tambahkan aja kita punya 3 nilai, misalkan seperti ini. Kemudian koleksi 2 itu nilainya adalah ini 7, 8, 5, 10. Oke. Nah, kita bisa menambahkan print ya. Atau kita bisa menambahkan koleksi. Oh, di sini print, langsung saja print ya. Print koleksi 1 plus koleksi 2 ya. Oke. Jadi dia otomatis menambahkan hasil list yang ada koleksi 1 ke dalam koleksi 2 ke dalam koleksi 1. Itu menggunakan plus. Atau kita bisa menggunakan extend ya. Bisa menggunakan extend berarti di sini kita bisa pakai koleksi 1 ya dot extend. Oke, kita masukkan koleksi 2 ya. Artinya nilai koleksi 2 itu akan ditambahkan ke koleksi 1. Oke. Kemudian kita print koleksi 1. Saran. Ya, hasilnya koleksi 1 yang awalnya adalah 12, 23, 15 ya. Itu sudah ditambahkan 7, 8, 5 dan 10 ya. Karena kita extend ya. Extendnya itu ditambahkan koleksi 2. Oke. Seperti itu. Itu untuk penggunaan plus dan extend. Index ini adalah untuk mengetahui indeks keberapa sebuah nilai. Sedangkan sort itu untuk mengurutkan dan reverse itu adalah membalikan urutan. Ya, misalkan indeks kita bisa menggunakan koleksi dot index. Oh maaf, di sini harusnya indeks dulu, berarti indeks ya. Oh, tidak muncul. Ini indeks error atau koleksi 1 dot index. Nah, ini dia value-nya berapa. Misalkan value-nya 2 ya. Oh, bukan 2, berarti 12 misalkan. Langsung saja kita print di sini misalkan print. Oke, seperti ini. Oke, jadi di sini biar kelihatan ya. Saya ulangi lagi runningnya. Di sini hasilnya adalah 0. Jadi value 12 itu merupakan indeks ke 0 pada koleksi 1. Ya. Kalau misalkan saya ganti menjadi 15 ya. Kita run. Dia merupakan indeks kedua dari koleksi 1 ya, atau data kedua pada koleksi 1. Oh, bukan data kedua, data ketiga pada koleksi pertama ya. Data keberapa itu adalah indeks plus 1. Oke. Itu adalah penggunaan indeks. Selanjutnya adalah sort. Sort ini adalah kalau kita ingin mengurutkan ya. Contoh, saya ingin mengurutkan koleksi 1, berarti koleksi 1
Ya, dot sort. Ya, seperti ini. Kemudian baru kita print koleksi satunya. Maka yang di print adalah hasil sortirannya yang sudah di sort, bukan koleksi satu yang di awal tadi. Nah, hasilnya adalah 12, 15, dan 23. Yang sebelumnya adalah 12, 23, dan 15. Ya, seperti itu. Itu untuk sort. Kalau reverse itu adalah membalikkan. Berarti misalkan di sini saya ganti reverse. Ya. Kalau saya running, saya print dulu. Print koleksi 1. Nah, urutannya adalah 15, 23, dan 12. Ini hasilnya. Ya, jadi dia membalikkan urutannya. Oke, itu saja mungkin materi kita pada hari ini. Silahkan dicoba dan didalami materi yang telah disampaikan hari ini. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.